Selamat malam semuanya, saudaraku sedama. Terima kasih saya dikasih kesempatan lagi untuk duduk di sini hari ini, hari Rabu ya, tanggal 16 April 2025 pada acara double sebenarnya hari ini. Acara sebetulnya adalah SPD. Tapi karena ada awan ini juga yang bulan ini belum terlaksana, maka untuk bulan ini digabung acara pertemuan rutin Wandani dengan SPD. Dan saya hari ini diberi kesempatan untuk sharing kepada saudara-saudara saya semua. Tapi sebelumnya terimalah dulu salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya Swastiastu. Semoga kita semua bahagia, sehat dan selalu sejahtera. Oke, waktu tahun lalu Incong bilang kepada saya, kalau tahun 2025 apakah bisa untuk mengisi SPD. Waktu itu saya bilang sama Incong, temanya apa? Kalau umum saya mungkin bisa. Nah, terus kemarin saya ketemu Incong lagi, Incong bilang ke saya, temanya bebas, tidak harus Dhamma atau Buddhis. Bahkan Incong juga menyarankan pada saya, siapa tahu mau membahas sebuah film atau buku atau seperti apapun yang biasa saya sharing kepada saudara-saudara saya semua di sini. Oke lah, akhirnya saya menyanggupi untuk mengisi dan saya setuju untuk mengisi tanggal 16 ini. Nah, sebelumnya kan saya pernah mengisi acara Wandani ya, ingat nggak saudara-saudara teman-teman semua? Ada yang masih ingat waktu itu saya bahas apa? Bukunya saya bawa loh. Yes, betul. Itu waktu itu saya bawa buku ini dan saya bahas tentang Ikigai. Ini buku yang bahas tentang Okinawa, orang-orang di Okinawa di Jepang, di Asia juga ya. Kita kan orang Asia, jadi saya senang membahas tentang Asia. Apalagi belakangan juga ada gerakan juga dari orang-orang Barat yang mereka mencintai Asia, mengagumi orang Asia dan mereka beberapa orang yang fair mengakui bahwa budaya Asia itu memang bagus dan tidak kalah dari budaya Barat. Nah, waktu Ikigai itu kan saya refresh lagi ya, yang dikarang oleh Hector Garcia dan Frances Miralles ini kan ada 4 hal yang bikin kita bahagia, Iki dan Gai, nilai hidup yang membuat orang-orang Jepang itu bahagia itu apa? Saya ingatkan lagi, waktu itu kita membahas 4 komponen yang bertemu pada satu titik sehingga kita bisa bahagia. Yaitu 4 komponen Ikigai waktu itu, passion, apa yang menjadi keinginan kita, lalu ada juga profession, kita ahli di bidang apa, lalu ada mission itu artinya keahlian kita itu dibutuhkan oleh orang-orang yang sekeliling kita, dan yang keempat adalah vocation, yaitu kita dibayar untuk itu. Ketika 4 hal itu bertemu dalam satu titik, maka itulah kebahagiaan. Dan itu dialami oleh orang-orang centenarian 100 tahun lebih di Pulau Okinawa. Ini di buku ini pernah saya sharing dan juga pernah saya berikan juga kayaknya bukunya ya ke Incong waktu itu ya, Ikigai ya. Oke, nah malam hari ini saya juga akan membahas buku yang kebetulan juga berasal dari Asia juga, tapi bukan dari Jepang. Karena waktu itu Jepang udah, kali ini saya akan membahas buku yang saya baca. Ini buku sebenarnya sudah lama ya, buku terbitan Juni 2020. Buku ini berjudul Nunchi, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain. Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea. Mungkin saudara-saudara saya apa udah ada yang pernah tahu buku ini, pernah membaca juga? Buku ini sekitar 268 halaman kalau nggak salah. Ini buku yang banyak juga yang bilang mudah, tapi juga tidak mudah juga dibaca. Karena buku ini adalah buku terjemahan dari bahasa Inggris. The Secret of Mindset ya, dikarang oleh Yuni Hong. Siapakah Yuni Hong ini? Yuni Hong ini adalah pengarang buku, dia orang Korea asli, tapi dia kelahiran, saya cerita sedikit ya tentang pengarangnya ya. Dia lahir di Amerika, di New Jersey, dia besar di Amerika sampai umur 12 tahun, Yuni Hong ini kembali lagi ke Korea. Karena dulu kan banyak sekali orang-orang Korea migrasi ke Amerika ya. Dan ketika dia kembali lagi ke Korea, si Yuni Hong ini kaget betapa beda sekali nilai-nilai yang dia dapat di Amerika Barat dan dengan di Korea. Lalu dia mempelajari, kok bisa ya Korea negara kecil yang telah dijajah sebanyak 800 kali. Ini sekedar info aja, karena Korea itu boleh dibilang negara sial ya, dijajah sana sini 800 kali dan tidak punya sumber daya. Tapi Korea itu bisa bangkit, bisa tumbuh cepat, pesat, tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Ini saya di sini juga di buku ini ada tulisan juga ya tentang betapa Korea itu maju. Makanya si Yuni Hong ini penasaran banget, kok bisa ya? Kenapa Korea itu kok bisa hebat banget? Tiket-tiket konser itu yang K-pop BTS itu ketiga loh setelah Ed Sheeran dan Elton John.
Hebat banget gitu. Jadi Elton John, Ed Sheeran baru BTS itu. Terus Korea juga itu dia bikin semikonduktor juga terbesar di dunia salah satunya dan juga brand-brandnya, kosmetiknya. Lalu Yoon itu mempelajari tentang sebuah kata yang ada di Korea. Kalau di Jepang itu ikigai, maka di Korea itu ada nunchi. N-U-N minus chi. Nunchi. Bukan kalau kita kayak panggil karyawan, Mbak sini Mbak. Terus orang bilang, nunchi, ada apa? Bukan, nunchi. Jadi nunchi ini dari bahasa Korea yang ditulis oleh Yoon Hong. Dan kebetulan Yoon Hong ini sekarang tinggal di Paris, di Prancis. Dia sudah ngarang 3 buku dan untuk buku ini kalau saya nggak salah ya, yang Nunchi ini buku terakhir dia diterjemahkan ke 22 bahasa Nunchi ini. Oke. Memang Korea itu mirip dengan Jepang, similar tapi nggak sama. Mereka sama-sama bagus ya, sama-sama punya budaya yang sopan santun, punya budaya etos kerja yang tinggi. Nah kalau di Jepang itu kemarin saya bahas tentang ikigai, maka hari ini saya akan bahas tentang nunchi. Ini juga saya bawa buku Nunchi 3, ini saya beli khusus, nanti akan saya bagikan kepada 3 orang spesial. Kalau ini dagangan saya, nanti tolong dibeli ya. Dibeli itu saya modal itu, dapat arisan lumayan tadi ya. Oke. Nunchi. Semua orang tuh pada akhirnya punya nunchi. Nunchi itu ada 3 ya, bisa karena memang dia gifted terberi, bisa karena belajar atau karena dipaksa harus belajar nunchi. Nah kalau Yoon Hong ini, dia dipaksa belajar nunchi karena dia pengen tahu nunchi itu apa gitu. Sampai kemudian dia lulus SMA, dia balik lagi ke Amerika, kuliah di Yale University karena dia bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Korea, bisa beberapa bahasa Spanyol juga dia bisa kalau nggak salah. Orangnya hebat ini. Nah, nunchi. Ini agak susah dijelaskan tapi semua orang bisa praktek. Ini saya terjemahkan biar nggak salah aja ya. Nunchi adalah konsep dalam budaya Korea yang merujuk pada kemampuan setiap orang ini untuk membaca situasi, memahami perasaan, serta suasana hati orang lain. Dan ini juga kalau di barat ini yang Yoon Hong bilang adalah kecerdasan emosional, emotional quotient atau kepekaan sosial. Jadi orang Korea ini sudah mendapatkan warisan nunchi ini secara turun-temurun selama 5.000 tahun. Dan itu nunchi itu yang konsep dalam budaya Korea, kemampuan untuk melihat situasi, membaca situasi, memahami seorang itu diajarkan dari ibu-ibu di Korea kepada anaknya sejak anak mereka itu kecil, dari umur 3 tahun. Karena perkembangan anak itu di mana-mana sama, mau Korea, Jepang, Indonesia itu rata-rata bisa berkembang dari 3 tahun dan akan berhenti atau melambat itu di usia 8 tahun. Itulah kenapa nunchi itu diajarkan oleh orang-orang kepada generasi berikutnya sejak anak itu kecil. Tapi kan Yoon Hong ini kan kecilnya nggak di Korea, dia di Amerika. Makanya dia dipaksa dan terpaksa harus belajar nunchi karena dia lihat kok bisa cepat bangkit ya. Bahkan dia nggak punya sumber air bersih, baru bangkit belakangan. Tapi kok bisa ketertinggalan mereka itu terkejar dengan cepat, tidak kalah dengan negara-negara sebelahnya. Bahkan semua orang juga sekarang sangat bangga berbisnis dengan Korea. Saya ke Uzbekistan, mobil sana banyak mobil Korea semua. Handphone, Samsung. Nah itu karena setelah Yoon Hong belajar, nuncinya orang Korea itu besar. Nah ini saya akan jelaskan lebih lanjut lagi tentang nunci ya. Intinya adalah seni membaca pikiran dan perasaan orang lain. Jadi kita itu kalau kita mau sukses, kita harus bisa belajar tentang konsep nunci. Konsep nunci, di sini ada 8 konsep nunci yang ditulis oleh Yoon Hong. Saya akan sebutkan satu persatu, tapi tidak akan saya bahas satu persatu secara mendalam ya. Karena buku ini juga harus dibaca bolak-balik baru ngerti, tapi saya udah rangkumkan sebisa saya supaya lebih mudah dipahami. Oke, karena nunci itu boleh dibilang setingkat di atasnya empati, maka nunci itu punya 8 konsep atau boleh dibilang apa ya, kayak 8 syarat, tapi bukan syarat juga. Kalau kita memahami nunci, maka kita harus mengerti poin yang pertama. Poin pertama ini erat juga sih dengan ajaran Buddha. Poin pertama nunci ini yang paten adalah kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran, ini bukan sulap atau sihir ya. Kosongkan pikiran artinya apa?
Kita kalau kita bertemu dengan seseorang, baru pertama kali ketemu, kita harus netral. Jadi tidak menghakimi atau mengejudge atau mempunyai persepsi terhadap seorang itu, karena persepsi itu seringkali salah. Jadi konsep pertama nunci itu, ini berlaku juga untuk keluarga, untuk bisnis, untuk bos kepada karyawan, karyawan kepada bos. Itu kita kalau kita ngomong sama seseorang, itu kita harus kosongkan pikiran kita dulu, sehingga kita gelasnya kosong, siap menerima ilmu. Kalau kita tetap nggak bisa mengosongkan pikiran, itu kadang-kadang kita kan ruwet ya pikiran seharian gitu. Kita lebih baik diam, pejamkan mata selama 2 menit. Itu yang kebanyakan dilakukan oleh orang Korea, mereka banyaklah mendengar. Nah ini saya akan kutipkan juga ini ya beberapa ayat-ayat Buddha nanti yang di sini dengan konsep nunci ini. Ada yang tepat kata-kata Buddha Gautama, kosongkan pikiran itu. Kosongkan pikiran itu artinya bukan berarti kita ngeblank gitu ya, tapi kita lebih banyaklah untuk diam, karena diam itu yang akan lebih sering menyelamatkan kita daripada kita berbicara. Seperti ditulis oleh Buddha Gautama, disebutkan oleh guru agung kita dalam Sutta Nipata Atthakavagga, Buddha pernah bersabda, saya bacakan aja supaya nggak salah ya, karena ini ayat kan sensitif. Seseorang yang berbicara tanpa berpikir sama seperti memetik bunga dengan tangan kosong. Ia hanya meninggalkan jejak kebodohan. Tapi orang-orang yang berpikir sebelum berbicara, ia ibarat seperti tukang kebun yang memetik bunga dengan sangat hati-hati. Itu ada kaitannya konsep nunci dengan Buddhisme, yaitu yang pertama. Yang pertama dari konsep nunci adalah untuk kita sukses bergaul dengan masyarakat, membaca pikiran orang, memahami perasaan orang, kita harus mengamalkan konsep yang pertama, yaitu mengosongkan pikiran kita. Tolong saya dikritik ya kalau agak cepat ngomongnya, mungkin agak terlalu cepat ya. Oke, bisa dipahami. Oke, yang pertama adalah itu, kosongkan pikiran. Lalu untuk bisa memahami nunci, kita harus melakukan step yang kedua. Step yang kedua adalah mengamati. Setelah mengosongkan pikiran, kita mengamati atau disebut juga efek pengamatan. Ada ini di fisika kuantum disebut bahwa kita kadang-kadang bisa merubah sebuah hal hanya dengan mengamati. Kita bisa mengubah suasana hanya dengan kita berada di sana. Jadi ini yang kedua dan ketiga ini berkaitan ya. Daripada kita membuat suatu ruangan itu gaduh, ruangan itu jadi tidak nyaman dengan kehadiran kita, lebih baik kita menjadi pengamat saja. Itu poin nunci yang kedua untuk memahami seseorang, untuk bisa menyelami. Lalu yang ketiga, konsep ketiga nunci yang ketiga adalah kita harus selalu punya pikiran. Ingat bahwa ini bahasanya tersirat ya, jadi saya sebutkan aja. Ingatlah, semua orang sudah berada di ruangan tersebut sebelum Anda memasukinya. Jadi dimanapun kita ada, kita adalah pendatang. Ketika kita masuk seseorang, kita akan bertemu dengan seseorang, bahkan kita ingin menemui bos kita atau kita datang ke sebuah pesta. Itu kita harus berpikir bahwa orang itu sudah ada lebih dulu di sana daripada aku. Nah ini ada satu contoh konsep nunci yang ditulis Yuni Hong, contohnya seperti ini. Ketika kita sebagai karyawan baru, terus kita diundang sebuah pesta oleh company kita pasti datang dong, ya kan? Kita pasti datang. Lalu di sana itu ada segerombolan orang-orang yang sudah berkumpul, karena kita datangnya mungkin kita dari grup sini, kita dari grup sana, lalu kita masuki area suatu pesta itu, ada orang pada berkumpul, lalu ada satu perempuan tua yang dia melontarkan sebuah jokes, sebuah humor gitu. Lalu ketika perempuan tua itu melemparkan sebuah humor itu, semua orang yang sekeliling itu tertawa, terbahak-bahak. Yang mana humor itu sebenarnya sangat tidak lucu, humor garing gitu. Humor yang sangat gak lucu. Tapi semua orang tertawa-tawa. Nah, dalam kondisi tersebut, itu kita dihadapkan kepada ada 3 pilihan. Apabila kita dihadapkan oleh 3 pilihan, yang pertama adalah kita berpikir, saya harus bikin lelucon lebih lucu nih daripada orang itu. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, ikut tertawa bersama orang-orang yang ada di sekitar situ supaya kita nggak ketinggalan, ikut ketawa lah. Atau pilihan yang ketiga yang akan kita lakukan adalah setelah mereda tertawa itu semua, kita mendekati si perempuan tua itu yang kita anggap sebagai senior, lalu kita mengobrol karena
Kita ingin tahu siapa dia karena itu pasti leadernya dan ketika itu kita tahu itu memang benar leadernya. Nah, itu untuk mengetes nunci kita peka atau tidak. Saya mau tanya kepada saudara-saudara kita, pilihan mana yang kira-kira akan dibuat? Dari 3 pilihan itu, kalau kita masuk ke pesta, ada orang yang lucu, orang yang senior, kita berpikir aku nggak mau kalah nih, aku juga punya kok. Kedua, saya ikut ketawa. Atau yang ketiga, kita setelah itu pesta kita datengin orang itu. Mau yang mana kira-kira? Ini setiap orang bebas loh, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dengan jawaban ini. Kalau Ibu Nyumpi, siapa yang milih satu? Ikut tertawa. Ikut tertawa ya rata-rata ya. Itu ikut tertawa itu selamat Anda sudah memiliki nunci yang baik. Itu moral pertama untuk masuk adalah seperti itu. Nuncinya Anda sudah punya nunci. Tapi dalam budaya nunci, baik saja itu tidak cukup. Baik itu kalah dengan cepat. Cepat itu di sini artinya apa? Pilihan pertama itu jelas kalau Anda memilih pilihan pertama, Anda sudah pasti tidak punya nunci, tidak punya empati. Anda adalah orang yang egois, Anda orang yang tidak mau kalah. Dan itu Anda belum pernah belajar tentang nunci, entah dipaksa atau terpaksa. Tapi apabila Anda sudah memiliki nunci yang cepat di atas baik, ini poinnya ya, Anda akan melakukan yang ketiga. Anda tidak harus ikut tertawa terbahak-bahak. Tapi ketika pesta itu kita akan selesai, kita akan ketemu orang tersebut karena kita yakin dia pasti powerful karena leluconnya aja nggak lucu, ini bisa diketawain sama orang-orang, berarti kan dia orang yang powerful kan. Tante Fungcu selamat ya, Anda sudah menjawab, saya kasih hadiah dulu deh. Yang penting berani kan. Iya, padahal tadinya udah mau saya jual itu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Soalnya dapat arisan sih, jadi ikhlas bagi-bagi. Oke? Itu tadi poin yang ketiga ya. Pertama kita kosongkan pikiran, kedua kita mengamati, yang ketiga adalah kita punya pikiran bahwa ini kata-kata yang tersirat, semua orang sudah ada lebih dulu di ruangan itu. Dan poin yang keempat, ini juga erat juga dengan yang pertama. Jangan lewatkan kesempatan untuk tutup mulut. Karena kadang-kadang ada orang yang gagal dalam bersosialisasi, berhubungan, bahkan dengan anak, ayah, ibu, dan yang paling fatal dalam bisnis itu karena kita melewatkan kesempatan tutup mulut. Karena ada kata-kata bagus di sini. Apabila kita sabar menunggu, tidak perlu ragu, sebagian besar dari pertanyaan kita akan terjawab dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang kita, itu berkaitan juga dengan karma ya, memang kita karmanya matang pada saat di situ. Tapi kita harus berpikir juga, siapapun yang paling lantang dalam bercerita, bernegosiasi, paling ngotot, itu belum tentulah yang jadi pemenang loh. Nunci dalam bisnis ini kepakai sekali. Jadi jangan lupakan untuk tutup mulut. Ketika kita butuh untuk mendengar, kita pakailah telinga kita. Nah, kita sering-seringlah kita berhubungan dengan orang itu, kita banyak berdiam sehingga kita akan tahu orang itu seperti apa. Kalau kita terlalu banyak berbicara, maka kita akan nunci kita itu semakin tidak terasah. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, aturan nunci yang kelima disebut adanya tata krama itu pasti karena ada satu alasan. Tata krama ini ada di setiap budaya ya, di Jawa, di budaya Cina, budaya Jepang, budaya Korea. Nah, tata krama itu ada karena alasan-alasan apa? Alasan supaya tidak bikin repot kita dan tidak bikin repot orang lain dan tidak merugikan. Contohnya seperti ini, tata krama. Tata krama itu kita harus ajarkan dari Jepang dan di Korea itu, saya pernah ke sana ya, ke Jepang dan Korea. Itu mereka sangat tertib dalam tata krama seperti ini. Kita naik eskalator, itu ada aturan tidak tertulis, tidak perlu ditulis. Kalau kita mau jalan cepat, itu kita berjalan di sisi kiri. Kalau kita tidak mau cepat, kita berhenti di sisi kanan. Itu untuk di kota-kota di Jepang dan di Korea. Dan itu diajarkan oleh orang Korea dari anaknya kecil. Walaupun kadang-kadang terkesan ini keras ya. Anak kecil kan nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, salah justru kalau kita memperbaiki anak itu harus dari kecil, sama seperti mengajarkan buang sampah harus pada tempatnya. Syukur kalau lebih pintar lagi derajatnya adalah menyortir sampah supaya nggak bikin repot orang gitu. Nah,
Kalau di Korea juga sama, ibu-ibu itu di sana galak. Memang Korea kan kalau ngomong keras ya, kalau kita nonton film Korea juga kan keras dan cepat. Kalau anak kita berdiri di kanan eskalator, anak kita di kiri, si ibu itu nggak segan-segan narik loh dengan bahasa itu. Kamu harus ngerti dulu, kenapa? Kamu harus paham. Nanti lama-lama kan paham anak itu. Orang Korea itu menjelaskan dengan gerakan. Dan di Korea itu juga nggak terlalu biasa menjelaskan secara rinci detail gitu ya. Biarkan mereka belajar mengalir tapi diberi contoh. Bayangkan dengan di kita, kadang-kadang kita ke Pasifik ya, mall kita yang jadi andalan di Tegal. Kita mau naik eskalator, kita mau buru-buru, ini bapaknya, ini anaknya, kanan kiri nutup semua gitu loh. Jadi kita harus mau permisi-permisi. Sedangkan di Jepang itu kalau di Tokyo sama di Osaka itu aturannya beda. Kalau di Tokyo kalau nggak salah kanan untuk sisi kanan, sisi naik gitu atau turun untuk berhenti, ini buat yang lip. Itu kepake kalau di airport juga, kalau di Osaka sebaliknya. Dan itu aturan itu nggak tertulis, tapi dipatuhi. Dan itu adalah bagian dari aturan nunci juga. Paham ya sampai di sini? Ketika kita punya tata krama, kita punya adab yang bagus, maka kita akan terasah moralitas kita. Moral yang baik itu juga memicu kita untuk sukses dalam kehidupan. Kehidupan rumah tangga, kehidupan bisnis. Ini poin yang ke-5 ya tadi ya. Betul ya, yang ke-5 ya, tata krama itu ada karena alasan. Ini untuk memahami nunci juga, ini guru-guru di Korea menerapkan seperti ini. Dan juga orang-orang tua di Korea menerapkan seperti ini. Bacalah yang tersirat. Ini dekat dengan budaya Jawa ya. Makanya orang Jawa kan relatif lebih halus. Membaca yang tersirat. Kita itu ketika kita mau mengasah nunci kita juga jangan abaikan juga. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang, kita lihat ekspresi wajahnya. Kita lihat gesturnya dia. Kita lihat bagaimana bahasa tubuhnya dia. Kita dibiasakan untuk membaca yang tersirat. Jadi kalau misalnya kadang-kadang mau ketemu bos nih, kita mau minta cuti atau kita mau minta naik gaji, kita nggak pandai membaca yang tersirat, kita nggak peka gitu ya, nggak punya nunci yang bagus, masuk aja ke ruangan bos, tapi kita nggak merhatikan wajahnya dia lagi bete atau lagi pusing ngurusin pajak dan lain-lain, kita ngomong aja, berarti kita tidak sukses pada saat itu, bisa disebut juga gagal nunci, karena kita tidak bisa membaca yang tersirat, sama kayak orang Jawa ya, Jawa maksudnya orang Jawa itu Jogja, Solo itu kan kadang-kadang ya, tapi belum tentu ya itu iya loh. Jadi kita harus kadang-kadang membaca yang tersirat, itu penting sekali untuk mengasah nunci kita. Misalnya kadang-kadang kita, mah ini kita pergi yuk. Kadang-kadang saya ngajak mama saya ini, saya contoh. Mama saya itu 90% akan mengiyakan, tapi ketika saya lihat ekspresi mama saya, mukanya capek, badannya lagi gak enak gitu. Akhirnya kita bisa seketika itu juga bilang, gak jadi deh mbak besok aja. Itu berarti kita terbiasa membaca yang tersirat. Sama kayak itu dilatih di Korea, ketika anak-anak akan ujian atau diberi tugas sama guru, itu tidak sama dengan sistem di negara lain Korea itu. Di Korea itu, guru misalnya mau ujian ya, dia hanya ngomong sepotong, 2 potong, 3 potong kata, 3 patah kata gitu. Ketika memberi tugas pun, semua anak itu dari mulai tingkat kecil sampai kuliah diperlakukan seperti kayak dosen kepada mahasiswanya. Kamu cari tahu sendiri. Jadi anak itu peka, terasah. Jadi dia terbiasa untuk berhubungan dengan orang, bertanya bahwa ini ujian di mana ya? Dia belajar mengamati juga, membaca yang tersirat, membaca efek wajah, membaca bagaimana orang itu berhubungan dengan saya pada saat saya butuh bertanya, saya juga harus merendahkan diri kita gitu. Itu 6 yang membaca yang tersirat. Nah ini poin yang ke-7 nih. Ini agak susah dijelaskan tapi saya akan coba jelaskan dengan bahasa saya sendiri ya. Poin ke-7 ini yang kita harus belajari, ini kata-katanya seperti ini, dia terjemahan dari bahasa Inggris soalnya. Kita tidak sengaja melakukan kesalahan, tidak sengaja, itu sama buruknya dengan melakukan kesalahan yang kita sengaja lakukan. Kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja kita lakukan, terutama yang tidak sengaja kita lakukan, itu efeknya sama buruknya dengan yang kita sengaja lakukan. Itu akhirnya dengan
kepandaian kita, nunci kita membaca situasi. Contohnya seperti ini. Ini kadang-kadang ada sebuah keluarga Asia gitu ya. Ini kisah benar. Dia menerima pengungsi. Pengungsi masuk ke rumah dia terima. Lalu si ibu bapak sama anaknya, mereka bertiga menerima pengungsi. Ibu bapaknya tanya sama anaknya, kamu itu dong lihat kok dia makan gak habis. Alah biarin aja atau kita udah ini nyiapin makanan. Si anak ini melakukan dalam tanda kutip kesalahan yang pertama karena dia tidak mengosongkan pikiran, tidak melakukan pengamatan. Lagi-lagi makan kok hanya itu-itu aja yang disiapkan, gak dimakan habis. Lalu suatu saat si anak ini begitu nuncinya mulai timbul, dia bertanya kepada refugee pengungsi-pengungsi itu, kok kalian gak makan sih makanan yang aku sediakan, hanya pilih-pilih gitu loh, makan yang banyakkan minum. Karena si anak ini lupa mengosongkan pikiran dan tidak punya efek pengamatan dan dia juga aku kan udah ini hadir duluan di ruangan ini sebelum kamu. Jadi dia itu disitulah gagal nunci. Si pengungsi ini menjawab, kami Muslim, kami tidak makan babi yang kalian sajikan seperti itu. Jadi kesalahan yang tidak disengaja, efeknya itu dalam tanda kutip sama buruknya dengan kesalahan yang disengaja dan itu kebanyakan karena kita yang terberat adalah karena kita malas mikir dan kita juga dari omongan. Ini ada kesalahan juga yang ini nih. Di buku ini saya lupa halaman berapa ya. Ada perempuan dia nggak masuk kerja 3 minggu. Terus dia masuk ke kerja di ruangan itu lihat orang-orang sebetulnya mukanya lagi pada berduka semua. Lagi pada berduka semua. Tapi si perempuan ini karena gagal nunci. Jadi dia masuk lihat temannya dia yang laki-laki. Dia kok tumben-tumben banget ya ngantungin foto pacarnya di belakang meja kerja dia. Terus si perempuan ini karena dia tidak biasa membaca yang tersirat, tidak punya tata krama yang bagus dan dia tidak mengosongkan pikiran, maka dia bilang sama ini kisah nyata ya, dia bilang sama si laki-laki ini, kamu ini sih apa nggak bosen punya pacar itu aja, itu terus orang itu terus gitu. Terus si laki-laki ini dia mukanya nggak seneng, dia nggak menjawab. Lalu temannya dia, kenapa sih kamu kok diam aja? Temannya di sebelahnya dibilang, kamu nggak tahu minggu lalu pacarnya itu baru meninggal karena penyakit gagal ginjal. Makanya dia tidak ada niat untuk ganti pacar, buru-buru ganti pacar, move on aja nggak bisa. Nah itu karena nunci itu kalau gagal nunci seperti itu. Bagaimana kita mau sukses kalau kita tidak punya nunci atau kepekaan atau kecerdasan emosional. Kalau kata orang barat itu nunci itu kecerdasan emosional seperti itu. Itu makanya kesalahan yang tidak sengaja itu sama efeknya sama buruknya dengan kesalahan yang disengaja seperti itu. Nanti saya akan bacakan juga beberapa poin ini yang contoh-contohnya ya. Nah, ini yang ke-8. Yang ke-8 aturan nunci, jadilah orang yang kalau mau sukses apa? Sukses kita harus apa? Kalau kita mau sukses, jelas nggak boleh malas dong. Kalau nggak malas aja itu nggak cukup sebetulnya. Kita harus jadi orang yang gesit dan cepat. Karena dalam nunci ini juga diperlukan gesit dan cepat, tapi juga harus tepat. Nah, saya bacakan poinnya ya. Cepatnya itu apa? Bukan cepat-cepat minta tolong, bukan cepat, bukan. Dalam nunci yang dimaksud dengan cepat adalah cepat peka. Cepat berpikir cepat untuk peka. Seperti itu. Jadi karena perubahan itu bisa cepat terjadi bahkan dalam hitungan menit, kita juga harus cepat peka memahami lingkungan kita, sekeliling kita supaya kita tidak salah dalam menempatkan diri kita, salah dalam berkata-kata seperti itu. Demikian juga perasaan orang lain juga sangat cepat berubah. Makanya ketika orang Korea kenapa sukses bisnis di mana-mana, mereka cepat gitu loh, lihat kondisinya kira-kira bagus, cepat langsung bikin agreement, ayo tanda tangan. Kan itu udah tanda tangan seperti itu. Jadi kita nggak kelamaan basa-basi yang akhirnya buang waktu, itu gesit dan cepat. Kalau kita mau sukses, demikian juga kalau kita minta mau izin ya, anak-anak ABG ini mau izin ke orang tua, ya kita lihat juga, Pak boleh ya Pak?
Boleh Pak, iya langsung cepat itu. Nah itu kita udah bisa memahami gitu. Supaya endingnya kan kita belajar nunci untuk kesuksesan komunikasi, kesuksesan sebuah hubungan yang nyaman sehingga kita mendapatkan manfaat untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Nah ini yang tadi itu ya saya bahas tentang nunci garis besarnya seperti itu. Jadi nunci adalah kemampuan seseorang untuk memahami. Ada juga yang bilang insting ya, seperti insting. Kita punya insting. Tapi ada juga yang bilang nunci itu diterjemahkan juga semua orang bebas mendeskripsikan intuisi. Ya betul Pak John? It's like an intuition. Intuisi itu jadi kita punya intuisi itu nggak sama ya dengan insting. Intuisi itu bisa kayak kepekaan, dilatih terus menerus. Jadi dengan memiliki nunci yang baik, kita itu bisa untuk sukses berhubungan dengan orang-orang terdekat kita dulu, itu yang utama seperti itu. Nah ini saya punya ini contoh-contoh nunci yang dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau kita mau, ini memang beberapa disampaikan secara subjektif ya oleh Yuni Hong ya. Tapi ini menurut saya juga berlaku juga di kita, di Cina, di Jepang, di Indonesia, di mana-mana berlaku. Karena orang hebat toh ada di semua negara, benar nggak? Di India pun juga ada orang hebat, di Amerika, di mana-mana. Nah, contoh nunci yang baik. Kalau di tempat kerja, kita lagi rapat nih, terus kita lihat atasan kita, dia bolak-balik menghela nafas. Menghela nafas, kita harus segera menyadari kalau orang bolak-balik menghela nafas atau bolak-balik lihat HP, itu kenapa? Dia itu tidak tertarik dengan topik obrolan kita. Jadi kita harus segera saat itu juga merubah topik obrolan untuk menarik lagi supaya enggak bolak-balik menghela nafas gitu, atau yang kita ajak ngobrol itu nunci di tempat kerja. Lalu kita juga harus lihat juga kalau ada tiba-tiba teman kita lagi muram atau apa, kita harus paham. Jangan diajak bercanda. Kalau orang lagi muram ya atau murung gitu, kita paling mudah minum ya, kasih minum. Itu orang Korea seperti itu. Nunci yang baik. Dan di Korea itu sampai sekarang ya, ini sampai sekarang mereka masih memiliki budaya, memiliki kartu nama. Ini saya cerita sedikit di buku ini dan juga saya alami juga. Di Korea itu ketika kita berbisnis dengan seseorang, kita nggak bisa bilang, mungkin Bu Endang pernah ke Korea tahu ya, kalau bisnis dengan orang Korea, tinggal di mana? Ini lihat IG saya aja, ada apa, lihat YouTube saya aja, ada Facebook, itu sangat nggak sopan. Kita udah gagal nunci pada saat itu. Ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain di Korea itu, mereka sangat beradab dan mereka akan memberikan kartu nama. Kartu nama itu masih sangat umum di Korea, dan ketika kita memberikan kartu nama kepada seseorang, itu kita memberikannya sambil berdiri dan kemudian kita membungkuk seperti ini. Dan bagi penerima, itu menerimanya juga sambil berterima kasih. Dan sangat pantangan kartu nama itu ditaruh di dompet, ditaruh di belakang. Jadi orang Korea itu punya buku khusus untuk name card holder gitu loh, yang di toko buku banyak jual. Jadi itu hal-hal seperti itu, sekecil itu, sampai sedetail itu diperhatikan oleh orang-orang Korea. Karena kan kita tidak bisa meraih hal-hal yang besar apabila kita tidak pernah menghargai hal-hal yang kecil. Makanya kita kadang-kadang orang bilang, aku sih malas mainan duit, receh. Kalau kita semakin ngomong seperti itu, kita nggak akan datengin rezeki yang besar. Lah Metawihara ini ibaratnya kurang seperak aja batu bata nggak ada satu kan ompong kan. Jadi semua itu komponen-komponen penting dari hal kecil seperti itu. Itu contoh nunci yang baik di tempat kerja. Kalau ini yang buruk tadi udah saya sebutkan ya beberapa ya. Itu contoh ini. Dalam pertemanan. Nah ini dalam pertemanan yang tadi saya bilang itu. Kalau kita berteman dengan orang yang punya pantangan, orang Yahudi atau orang Muslim, mereka kan gak makan babi ya. Gak makan babi itu gak cuma orang Islam loh. Orang Yahudi juga gak makan babi. Jadi jangan salah, kalau kita berteman dengan mereka kita harus membaca situasi, lihat, jangan kita tawarkan makanan itu atau bahkan kita paksa, itu nunci yang buruk juga. Nah kalau nunci juga dalam pertemanan itu, kalau kita, ini penting juga sih buat belajar untuk kita semua ya, saya juga sudah sukses untungnya. Kita lihat ya, kalau orang dimanapun, lagi jalan pagi, atau lagi di gym, atau lagi di mana,
seseorang itu menggunakan headset, itu artinya itu bahasa internasional sebetulnya. Cuma kadang kita nggak paham, tidak ingin diajak ngobrol. Jangan kita ajak ngobrol, kita harus peka. Mungkin dia lagi dengerin, belum tentu dia lagi nonton YouTube, barangkali dia lagi mikir presentasi kerjaan dia, lagi mikirin tentang bisnis dia, lagi mantau saham, kita kan nggak tahu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini yang kadang-kadang kita bolak-balik nggak ngerti. Ketika orang bolak-balik lihat jamnya, lihat jam, itu dia lagi gelisah. Kita harus peka, harus membaca situasi bahwa oh ya udah, kita nggak bisa lama-lama sama dia. Makanya saya juga kadang-kadang, bahkan saya pun sama anak saya kalau telepon atau video call, dia kayak kelihatan gelisah, ya saya nggak akan teruskan gitu. Buat apa saya kasih makan ego saya seneng, saya ngoceh terus, tapi mereka tidak menikmati hubungan saat itu, that moment, nggak enjoy the moment. Itu contoh yang nggak bagus juga. Dan contoh buruk dalam pertemanan juga adalah salah satunya, ini yang perlu dilatih juga adalah mendominasi pembicaraan. Itu kita sudah gagal nunci. Itu nggak akan bisa sukses orang yang seperti itu. Korea kan nggak seperti itu, nggak begitu. Mereka berbicara pada saat dibutuhkan dan mendengarkan pada saat diharuskan mendengar. Jadi mendominasi pembicaraan itu juga nunci yang buruk, contoh seperti itu. Jadi ketika kita ngobrol-ngobrol, biarkan orang lain yang berbicara. Kalau dia berbicara terus seperti itu, kita cukup tahu, oh berarti dia mungkin belum paham gitu. Tapi nggak semua orang sama kan level berpikirnya seperti kita. Makanya bagi kita yang sudah tahu, kita hendaknya selangkah lebih maju untuk tidak melakukan hal-hal nunci buruk seperti itu. Nah, kalau contoh baik di keluarga nih, nunci yang baik, ini untuk anak-anak ya, adik-adik yang masih belum menikah. Termasuk kamu juga ya. Itu yang paling terdekat adalah peka terhadap orang tua. Itu diawali juga, peka terhadap orang tua adalah awal dari sebuah kesuksesan. Ketika kita mau ada tamu di rumah, ini contoh-contoh di buku ini ya, ada tamu atau kita akan kedatangan saudara, itu pasti yang paling repot nomor satu siapa di rumah kita? Ibu. Sudah pasti ibu, karena ibu itu jantungnya keluarga. Kalau kita bisa mengosongkan pikiran saat itu, oh ya saya mau ada tamu, saya mengamati, saya berpikir, saya juga punya tata krama. Saya akan tanpa perlu diminta, saya akan menawarkan kepada ibu saya perlu bantu apa? Nyapu, kayak nggak model kan nyapu kan? Ya dong, kalau masak mah kejauhan lah, harus keluarin dompet gitu. Saya harus apa? Saya harus ngepel atau saya harus lap-lap gitu. Itu nunci yang baik dalam keluarga. Jadi kita nunci ini di buku ini disebutkan tingkatannya di atas empati ya, karena kalau empati itu kita hanya orang per orang, tapi kalau nunci itu kita membaca ruangan lebih luas. Jadi mirip dengan empati, tapi nunci bukan empati, walaupun dasarnya adalah empati. Lebih tinggi lagi karena dipraktekkan. Nah, ini kita juga yang kadang-kadang lupa sebagai orang tua dalam sebuah keluarga. Ketika kita punya anak itu adalah bukan orang dewasa mini. Anak itu punya kehidupan sendiri. Kita harus peka. Kalau anak itu sekali dua kali ya, jangan tiap saat sih. Dia suatu biasa ceria, terus suatu saat kita lihat anak itu sedang mengurung diri di kamar. Ya kita pertama kita kasih privasi dulu. Mungkin dia lagi pengen menyendiri. Lalu kemudian kita tanyakan ada apa. Janganlah jadi orang tua yang tidak peduli. Karena banyak juga kehancuran dalam rumah tangga itu diawali dengan ketidakpekaan, ketidakpedulian. Jadi anak-anak kita itu sekali lepas, itu susah kita ambil kembali. Sangat susah, itu harus kita tanamkan dari kecil. Syukur-syukur anak kita itu kita ajari juga konsep hiri dan otapa. Itu harus diajarkan juga, karena kemarin Bante Damiko kan juga bilang kan ya, kita harus takut pada hal yang tepat, malu pada hal yang tepat. Tapi hari ini kita lagi gak bahas damai ya, karena mungkin 4 hari berturut-turut 2 biku udah bahasanya yang tinggi-tinggi banget. Hari ini saya mau bahas yang santai-santai aja lah, yang contoh nyata supaya gak stressful ya. Tante Sokyan gak apa-apa ya, apalagi Mincong sudah memberi restu kepada saya untuk berbicara topik yang ringan-ringan aja, yang bisa dipraktekkan, yang bisa kepake juga. Oke. Nah ini tentang hubungan ini, pasangan. Dalam pasangan ini contoh dalam situasi sosial nih. Kalau kamu lihat pasangan kamu lagi kira-kira banyak kerjaan atau banyak pikiran, itu kita netralkan. Netralkan apa? Jangan
dedes terus. Ada apa sih, belum tentu mau ngomong. Coba kita ganti topik, dia pasti lagi pusing. Kita bilang aja, kamu tahu nggak ada film ini bagus loh, lagi main di CGV atau gimana. Mioni bisa praktek tuh seperti itu. Jadi kalau Ais lagi ada kerjaan, jangan, itu masalah dia mumet itu bukan berarti melulu berhubungan dengan kita gitu, dengan Mioni. Tapi dia mungkin punya masalah sendiri. Kita harus punya nunci yang peka di situ. Termasuk nunci ini kepakai juga dalam hubungan pasangan. Ya kita harus, kenapa sih itu kamu nggak mau ngomong, aku nggak mau ngomong, oke, kamu tuh nggak film ini. Nanti kan si pacar kita itu akan terdistraction kan, terdistraksi pikirannya akan, oh iya ya, pelan-pelan itu turun itu, kepusingan itu. Saya juga kalau sama John, kalau dia lagi ada masalah, saya nggak terlalu, udahlah dia nggak mau cerita, nggak saya paksa, pasti berantem. Belum tentu masalah itu selesai dengan sharing, bisa juga masalah selesai dengan sendirinya. Jawaban akan muncul tanpa kita minta, kadang-kadang berlalu begitu aja gitu loh. Jadi kita jangan ngabis-ngabisin energi untuk melakukan hal yang nggak benar kan, nggak tepat gitu. Nah itu. Nah ini yang saya belum temukan di Indonesia. Ini contoh nunci yang sangat khas di Jepang dan di Korea. Ini sangat khas banget. Ini tapi di Indonesia, apalagi di Tegal itu, saya sering sekali ketemu loh. Ini orang yang benar-benar gagal nunci. Saya nggak menyinggung siapapun ya, karena di keluarga saya pun ada seperti itu. Aduh, saya nggak ada contohnya. Mendengarkan berita di YouTube atau di Instagram itu di speaker, hands free, itu terjadi di kereta atau di angkutan umum. Kalau di Jepang, kita semua naik kereta di Jepang itu, semua orang pakai headset. Coba di sini, saya naik kereta bolak-balik Tegal Jakarta, Jakarta Tegal kemana-mana, beberapa orang bahkan banyak mereka buka handphone, tidak pakai headset, tidak pakai headphone, di speaker. Dan keras, dan mereka nggak peduli gitu loh, di sebelahnya lagi tidur. Iya, itu sangat gagal nunci karena dia itu tidak peka. Itu bisa sukses dalam bisnis, bisa, tapi nggak akan bagus gitu loh, nggak akan bisa besar sekali, nggak akan juga lama. Karena merasa dialah yang harus dimengerti, bukan dia yang harus mengerti orang lain. Itu jangan sekali-kali kita praktekkan ya, saudara-saudara semua. Kalau kita pengen ngobrol sama seseorang, ya kita kalau kita lagi pengen ngobrol sama seorang, kita pakai headset atau kita dengarkan gitu. Tidak semua orang butuh tahu kita nonton YouTube apa. Itu sangat ya, Bu Endang ya, bolak-balik ke Jepang naik kereta. Saya di Jepang bolak-balik naik kereta, di Korea juga seperti itu. Itu nunci yang buruk. Bisa dikatakan juga gagal nunci. Kayak gitu. Nah itu apa ya? Budaya bagus juga ini yang buat yang punya toko atau yang punya bisnis, ini nunci yang baik juga. Contohnya saya sebutkan juga, bilanglah sama karyawan kita juga. Kalau ada seseorang masuki ruangan, terutama yang senior ya, itu kalau di perusahaan atau kalau saya pembeli, usahakan untuk selalu berdiri menyambut. Kan kadang-kadang ada orang yang tetap duduk. Kita masuk beli aja tuh di Pasifik, orang jaga counter HP, counter apa, pembeli masuk. Tetap kan kita lainnya sambil duduk, padahal itu etika dalam berbisnis itu, ketika ada orang masuk kita berdiri, bisa dibantu Pak atau apa gitu, jangan sambil duduk aja, itu tidak punya kepekaan itu orang seperti itu. Bisa kepakai juga ya Mas Is, ini yang saya sampaikan malam ini ya, nanti ini juga praktek jangan meneror berarti. Nah ini ada kata-katanya kalau di dunia barat, nunci ini juga berarti it's like something like reading the room. Seperti reading the room atau membaca ruangan. Karena lebih luas daripada empati. Nunci itu dalam konsep barat adalah membaca ruangan. Jadi kita beradaptasi dengan lingkungan kita, mengenal orang-orang yang akan kita berkomunikasi tanpa perlu repot-repot penjelasan verbal yang panjang lebar. Cukuplah dari efek mengamati. Benar nggak Bunda? Kadang-kadang kita ketemu biku ya, yang kita muliakan, orang yang muliakan. Kita pertama pasti kita akan mengamati dia dulu. Kita nyaman nggak sama dia? Betul nggak? Kita cocok nggak? Kalau nggak cocok ya kita lebih baik jaga jarak. Daripada kita gagal nunci, dibilang jadi nggak sopan, kita salah ngomong kepada semua orang itu. Bahkan saya berani bilang pada biku. Biku juga sama-sama manusia, hanya kebetulan aja profesinya sebagai biku. Seperti itu. Ada yang pantas dihormati, ada yang tidak layak dihormati. Semua kan kita lihat juga
Bukan berarti kita nggak sopan nunci, nggak atau gagal nunci, bukan. Kita lihat dulu, kira-kira bagaimana nih kita udah baik, tetap kita diam aja, jaga jarak. Jadi kita nggak jadi kurang ajar. Itu yang kurang ajar itu juga salah satu poin yang bikin kita gagal dalam bersosialisasi. Nah ini yang kedua, contoh-contoh nunci ya. Terus di Korea dan Jepang itu ada satu budaya yang bagus ya. Di sini ada tapi nggak terlalu ya. Mereka tuh pantang memotong pembicaraan orang dan pantang berbicara ketika ada orang yang berbicara gitu. Terutama ketika di ruangan rapat. Mereka itu orang-orang Korea dan Jepang itu pantang memotong pembicaraan senior. Mereka mendengarkan dulu, baru berargumen. Dan ketika ada orang berbicara, diam seperti itu. Itu nunci juga karena nunci poin pertamanya adalah mengosongkan pikiran. Bagaimana mungkin kalau orang lain berbicara kita berbicara, nggak akan ketemu seperti itu. Nah ini sama juga seperti yang ini ya diajarkan oleh Buddha tentang bagaimana kalau kita mau berucap. Yang waktu itu Jonathan pernah bilang juga waktu Dhamma Desana ya, ucapan itu kan syaratnya kalau nggak salah 4 ya. Ucapan itu harus benar. Itu juga berkaitan dengan nunci juga. Terus kita harus harmonis, tidak memecah belah. Dan yang ketiga lembut, tidak kasar dan juga yang keempat itu bermakna, berarti, nggak asal jeplak, nggak sembrono ya, seperti itu. Karena ini ada juga yang kisah dari Buddha, ceritanya tentang biku yang bernama Megia, dia terlalu banyak bicara sehingga dia boleh dibilang gagal nunci. Gagal nuncinya karena apa? Gagal bermeditasi. Terus keluarlah sebuah ayat yang bagus. Bicara berlebihan akan mengganggu ketenangan batin. Orang bijaksana dia akan berbicara secukupnya seperti burung yang terbang dengan sayap yang seimbang. Makanya saya senang ngomong, saya senang berbicara kalau di forum yang tepat atau poin yang tepat. Jadi saya tuh menghindari untuk berbicara omong kosong ya, bahkan kepada anak saya sendiri ngerumpi-ngerumpi sama orang-orang bahasa yang gak penting itu saya kurang cocok dengan konsep seperti itu. Walaupun mungkin kadang-kadang saya lalai melakukannya, tapi 90% lebih saya bisa kontrol diri saya untuk gak ngomong yang apa ya, ngedabrus seperti itu. Yang ngumbrus. Nah itu, karena menurut Buddha, guru agung kita, ini ada kata-kata bagus saya kutipkan juga di sini. Diam juga adalah pelindung dari karma buruk melalui verbal, ucapan. Makanya kan di efek nunci juga ada hubungannya dengan Buddha juga kan ya, berarti ya yang saya bahas ini buku malam ini kan ada kaitannya dengan ajaran Buddha juga. Kosongan pikiran, diam adalah salah satu cara untuk berkarma buruk yang bisa lewat melalui ucapan. Diam juga sebuah sarana untuk mengembangkan kita jadi wisdom, bijaksana. Tapi bukan selalu apa-apa diem dong. Diam di saat yang diperlukan. Karena diam juga merupakan latihan dari sila N sama dia. Untuk meditasi juga kita dibutuhkan diam. Dalam Buddhisme diam itu bukan sekedar emas tapi juga jalan menuju pencerahan. Ini ada ayat juga yang bagus saya akan kutipkan untuk saudara-saudara saya semua di sini dari Plato yang sangat selaras dengan ajaran Buddha tentang perbedaan orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana berbicara itu karena apa? Karena ada yang perlu, penting untuk diucapkan. Itu kalau kita mau melihat kategori orang bijaksana atau bodoh menurut Plato. Tapi orang bodoh berbicara karena dia pengen ngomong aja. Asbun, itu perbedaannya. Makanya kan kalau kita itu, saya khusus saya sangat adore banget sama guru ya. Karena guru itu pertama mendidik kita dari awal untuk mengenal angka, huruf. Dan guru itu berbicara karena ada yang perlu dibicarakan. Makanya kan kita bisa belajar kebijaksanaan juga melalui guru ya. Ada yang perlu dibicarakan apa ya tentang
buku, tentang PR, tentang apa. Tapi orang bodoh yang tidak bijaksana itu mereka bicara karena hanya pengen ngomong. Sing penting ngomong gitu. Sedangkan kalau punya prinsip sing penting ngomong nanti kita berpotensi menambah karma buruk melalui ucapan. Seperti itu. Terus ini ada halaman yang bagus juga ya tentang yang saya udah beberapa kali centang-centang sih karena kita kan santai ya. Konsepnya malam ini. Jadi akan saya cuplik-cuplik beberapa yang kata-kata bagus. Kalau bukan karena nunci, ini di halaman 24, kemungkinan besar budaya Korea itu sudah punah. Karena selama kolonialisasi Jepang di Korea tahun 1919 sampai 1945, budaya Korea itu dihapus. Karena Korea bolak-balik ini dijajah lah ya, penjajahan yang terakhir itu, dan nama-nama orang Korea itu dihapus semua pada saat itu, digantikan dengan nama Jepang. Gitu. Tapi karena orang Korea itu memiliki nunci yang khas itu seperti itu, mereka akhirnya bisa bangkit dari yang nggak punya apa-apa, jadi mereka sekarang bisa mempunyai sumber daya yang bagus dan bisa boleh dibilang menjual ya dirinya, bangsanya ke internasional. Semua orang kan sekarang, siapa yang nggak tahu Korea maju sekali loh, super maju. Saya udah lama nggak ke sana. Oh ya, soal diam juga di sini juga ada disebut juga di perjanjian lama. Ini untuk orang-orang yang tidak mengenal ajaran Buddha, tapi mereka juga diajari juga tentang diam di kitab perjanjian lama, kitab Amsal. Di dalam banyak bicara sudah pasti akan terjadi banyak juga pelanggaran disebut. Tetapi siapa yang mampu menahan bibirnya, dia pasti orang yang lebih berakal budi. Ini saya kutipkan ayat dari agama lain ya, karena semua agama kan pasti punya keunggulan juga, punya kebaikan juga. Nah itu, terus ada lagi, saya udah tandain halaman berapa ya, sebentar. Udah. Nanti jadi kalau yang mau baca boleh pinjam bukunya sama saya ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari yang ini saya sampaikan tadi? Ada yang kurang jelas atau ada kurang paham gitu? Kalau memang saya bisa jelaskan, saya bisa jawab, saya akan jawab semampu saya. Boleh. Yang nomor 3 yang mana ya, Sus? Oh iya, itu seperti ini. Nunsi itu kan berkaitannya kalau yang contoh tadi ya, kita masuk ruangan terus ada orang perempuan tua yang dia ngelontarkan jokes yang gak lucu sama sekali, lalu kita diberi pilihan. Yang nomor 3 itu kita harus memilih. Kalau kita memiliki nunci yang cepat, itu artinya kita akan memilih hal itu. Nuncinya itu kalau yang kedua itu benar, yang ketiga itu cepat. Jadi kita seharusnya kalau kita ingin sukses dalam nunci atau tidak gagal nunci, kita harus melakukan opsi yang ketiga seperti itu, yaitu kita bertemu dengan orang yang melantarkan candaan yang sebenarnya tidak lucu menurut kita, tapi saat itu kita memiliki kepekaan, kita menekan ego kita nyamperin orang itu, kita datengin orang tersebut, kita ajak ngobrol sehingga kita menggali sesuatu dari dia, dan itu pasti orang itu akan respect sama kita karena dia tahu kita mau merendahkan diri di hadapan dia, menyapa dulu seperti itu, Sus. Jadi, tapi kalau yang pertama itu kan tadi sebuah contoh ya, yang jangan pernah kita lakukan seperti itu. Itu sebagai contoh juga sebagai simbol bahwa kita jangan memilih yang pertama. Karena kalau kita memilih pertama, kita melontarkan jokes yang lebih lucu, kita punya lebih lucu. Itu berarti kita ibaratnya sudah tidak peka, tidak mau kalah, udah gagal nunci. Kalau yang kedua itu sudah betul. Tapi yang terbaik adalah yang ketiga. Gitu. Syukur-syukur kamu bisa melakukan itu, ikutan ketawa. Lalu kamu samperin orang itu stepnya seperti itu, tapi jangan pernah lakukan poin yang pertama. Itu nunci seperti itu, nunci kan karena kemampuan kita untuk membaca situasi yang ada, yang akan kita datangi, gitu. Tadi gimana? Jadi saya kan punya teman, saya belajar kalau teman dia kan baik, dan lama-kelamaan saya tahu kalau teman itu tuh problematik dan juga bisa dibilang ambisius. Dan saya kan bisa tahu kalau dia itu suka kan kayak masalah marah sama saya atau gimana gitu. Jadi saya nggak tahu kemauan dia tuh bisa dimanipulasi atau gimana.
Kalau itu kaitannya adalah dengan toxic relationship ya, hubungan toxic. Orang toxic itu, saya kemarin baca, kalau kita dekat 7 meter aja, setiap hari berulang-ulang, itu kita akan ketularan loh, seperti itu. Jadi nunci kita itu kamu harus peka, kaitannya dengan nunci, kamu saat ini harus peka. Kenal dengan orang tersebut, orang itu memberi manfaat apa buat kamu? Kamu pernah utang budi apa sama orang itu? Mungkin malah ada seringnya kamu yang disakitin, kamu yang difitnah. Orang NPD itu bukan dosa, tapi itu penyakit. Narcissistic personal disorder, itu seperti itu. Orang yang terlalu senang, dia gila dipuja-puja, dia merasa dirinya lebih unggul, dia tidak pernah mau jadi pendengar yang baik, karakternya seperti itu. Dan dia selalu menganggap orang lain itu tidak akan bisa melebihi dia, seperti itu. Nah itu tidak bisa kamu cegah, yang bisa kamu cegah adalah mengontrol pikiran kamu, menerapkan nunci dalam diri kamu seperti ini. Ketika ada orang ini berkaitan juga dengan ajaran Buddha ya. Saya dekat sama orang ini malah bikin karma buruk apa enggak ya? Kalau kamu dekat-dekat sama orang itu terus, lama-lama kamu pasti pengen ngumpat. Dan itu sudah karma buruk juga melalui ucapan. Kalau tidak pernah utang budi, utang duit, apalagi kalau punya utang duit cepat-cepat pulangin. Kalau punya utang budi balas sehingga kamu netral. Karena berteman dengan orang itu, mau cewek mau cowok, kalau NPD itu memang rada nggak nyaman ya. Mereka tidak pernah mau mendengarkan kamu, maunya dimengerti, maunya dipahami. Terapkan kuncinya seperti ini. Cukup tahu, oh ada orang seperti itu ya. Itu adalah sebagai contoh yang untuk tidak saya contoh. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi memang di dunia ABG memang umumnya seperti itu sih. Mereka geng-gengan, klik-klikan gitu. Tapi kamu berani sendiri, bukan berarti kamu itu orang yang kalah loh. Berani sendiri itu biasanya circle-nya gak begitu banyak. Itu malah lebih kuat di masa depan daripada orang yang ngegeng, gerombol sana, gerombol sini seperti itu. Kalau diterapkan kunci seperti itu, yang penting jangan kamu keluar ucapan yang akhirnya bisa menambah karma burukmu. Biarlah dia dengan dunianya sendiri. Toh kita kan berhak memilih dengan siapa kita akan berteman. Tidak berteman dengan dia bukan berarti kita kemudian menjadi orang yang jahat. Tidak memberi apa yang dia mau, tidak lantas menjadi kita orang yang tidak baik. Begitu, selama kamu tidak pernah merasa utang budi atau utang sesuatu ke dia, seperti itu. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanya? Udah 8:30 nih, pas 1 jam. Saya mau jualan dulu ah. Masa udah mau. Alright, what do you want to ask? Nunci terus dihipnotis. Itu kamu kurang Will, kamu harus ingat Will, yang namanya hari sial itu tidak ada di kalender. Tidak ada di kalender hari sial. Nah, kamu pengen gak sial? Caranya apa? Jangan jadi orang bodoh. Karena kalau orang bodoh itu lebih potensi untuk sial. Saya gak bilang kamu bodoh ya. Saya gak bilang semua orang yang ketipu itu bodoh. Tapi pada saat kita sedang ketipu dan kita tidak bisa hindari, itu berarti kita sedang memanen karma buruk kita. Kita harus udah waspada pun, ada beberapa hal-hal yang gak bisa kita hindari. Tapi kamu juga harus waspada, baik tidak bodoh loh, baik tapi tidak boleh bodoh. Jadi itu bijaksana. Ketika kita terima telepon, kan informasi sekarang terbuka Will, di mana-mana. Kamu bisa akses dari Instagram, bisa akses dari Facebook. Dan mereka itu rata-rata orang yang udah pernah kena tipu, mereka akan sharing pengalamannya seperti itu. Saya kemarin baru kejadian juga, hampir meleng, BCA. BCA itu sering sekali telepon, gambarnya BCA, iya. Tapi karena saya nggak butuh dianggap sebagai orang baik oleh orang yang telepon saya dan saya juga nggak kenal, ya saya nggak angkat, saya blok atau dikirimin link gitu. Makanya itulah Buddha selalu bilang juga kita untuk konsentrasi benar. Saya pernah ikut seminar ya, John Grisham itu di hotel. Itu kalau kita menjadi tidak bahagia, ini beda dari nunci ya. Itu caranya salah satunya adalah multitasking. Makanya banyak ibu-ibu nggak bahagia. Saya juga kadang-kadang nggak bahagia kalau saya lagi multitasking. Multitasking itu sudah pasti memecah belah konsentrasi. Misalnya multitasking seperti ini. Itu contoh-contoh ibu-ibu ya. Dia gendong anak, dia sambil masak, dia sambil ngentas jemuran. Di satu sisi lagi dia sambil order pesanan online dia. Itu multitasking. Nah itu memecah konsentrasi Will. Sama kayak misalnya Willy lagi bisnis, lagi usaha. Ya usaha, terima telepon. Kalau kira-kira gak penting, bukan menyangkut hidup dan mati, bukan menyangkut cuan yang itu, gak usah dipedulikan. Jadi kunci itu melatih kepekaan kita nih, kita membaca orang lain niatnya apa. Itu lama-lama kalau kita perhatikan itu akan terasa. Tapi kalau sampai pun ya kita ketipu,
Ya itu berarti kita kan sudah sama-sama tahu kita sedang justru ini berkurang karena nggak bisa dicegah itu. Kalau sampai akhirnya ketipu juga, kayak misalnya saya sakit sama Jonathan, saya lagi mikir juga ini berarti udahlah, berarti saya malah udah syukur karma buruk saya udah gugur satu, karena nggak bisa dihindarin. Kalau udah sampai tahap seperti itu udah dan ayam Will, kita dagang pasti pernah ketipu, dagang pernah punya masalah dan itu memang saya udah hati-hati juga. Tapi memang saya selalu ingat shit happens gitu loh, hal-hal sial itu pasti akan selalu terjadi. Kita udah hati-hati pun juga tetap aja bisa. Tapi kalau kita mengerti itu dan kita juga tidak lupa mengembangkan kebajikan, kita enteng tenaga, kita enteng informasi, itu otomatis alam semesta kan bekerja sama kok. Sama seperti kita, kayak sekarang ini kan memang ujian berat ya, bisnis lagi sangat berat. Luar biasa berat loh. Potensi untuk nggak benar itu sangat gampang. Tiap saat ditawari pinjol, judi online, di YouTube, iklan, di SMS tiap hari, aku laku, apa sih gitu-gitulah banyak sekali. Untuk nggak bener kan bisa juga kita beli SIM card lain-lain. Tapi kita kan akhirnya kembali lagi, kita kan punya hidden otapa, kita malu dan kita takut kalau kita melakukan seperti itu, senangnya nggak seberapa. Nah kalau kita bisa cut sampai di situ, saya rasa kita nggak akan menambah timbunan karma buruk kita. Pokoknya kita tolak ukurnya ketika kita harus milih baik dan benar. Saya pernah bilang juga ya, ini memang sih dilema, tapi saya akan memilih benar loh. Kalau kita memilih baik dan benar, saya akan memilih yang benar. Karena semua orang bisa baik, tapi belum tentu semua orang bisa benar. Maling itu bisa berdana, tapi apakah itu benar? Berdana dari maling. Koruptor itu kan baik kok, bangun masjid bangun gereja, bangun wihara, bangun pura, itu baik, tapi kan nggak benar gitu. Makanya kita harus sepaket baik dan benar, sehingga ketika kita akan mendapatkan karma buruk itu ibarat air bah yang turun, kita punya cadangan batu yang banyak gitu. Tapi ada beberapa juga kali mungkin lolos ya, mungkin karena kita memang harus bayar pada saat itu. Kurang lebih seperti itu Will. Pokoknya konsentrasi benar kalau lagi dagang. Yang benar, saya kalau digedek-gedek dagang, saya udah transfer nih, dicek bukti transfer palsu itu banyak sekali sekarang, amat sangat banyak. Udah ya, saya nggak usah pakai nota, nggak bisa Bu, saya cek dulu mutasinya masuk nggak, gitu. Makanya saya lebih baik nggak enak di awal, tapi saya selamat gitu. Kalau lagi jaga toko, jangan terdistraksi pikirannya Billy. Makanya saya senang kemarin mandu anak Patria ya full konsentrasi benar. Lagi di masalah ya konsentrasi benar gitu. Lagi jaga toko ya, jadi nggak salah ngitung duit, nggak salah ngitung orderan. Kadang-kadang 7 sama 1 aja kan nggak jelas kan, itu kalau kita 0 sama 6 kalau kita nggak konsentrasi benar, kita akan lebih sering mengalami karma buruk yang sebetulnya bisa kita cegah. Itu ajaran Buddha itu spektakuler banget kok, luar biasa banget, semua ada jawabannya. Makanya nggak banyak semua dari orang-orang yang mampu menerima Buddhisme, karena Buddha itu ajarannya yang sangat indah tapi nggak mudah, sangat tidak mudah, karena nggak ada yang ini ya nggak ada yang instan dan mereka semua berproses, kurang lebih seperti itu. Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa Guru Agung kita itu menjelaskan, membuat aturan-aturan itu yang sudah pasti bermanfaat dan berguna buat kehidupan kita semua umat di bumi. Hanya kitanya mau apa enggak, nyampe apa enggak karmanya untuk sampai kenal ajaran Buddha yang sangat bagus ini. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin masih mau nanya? Hari baik? Oh saya nggak tahu kalau hari baik ya, saya bukan. Iya, Tante Syokian. Delapan aturan ya. Yang nomor 4 itu yang itu, jangan lewatkan kesempatan untuk tutup mulut. Iya. Terkadang ini penjelasannya di poin ini adalah ketika kita diam, kadang-kadang jawaban akan muncul kok dengan sendirinya. Kalimat tepatnya seperti ini. Jika kamu sabar menunggu, maka sebagian besar pertanyaanmu akan terjawab tanpa harus mengajukan sepatah kata pun. Kita akan lebih banyak belajar dari menyimak daripada kita berbicara. Itu yang poin keempat Tante. Makanya orang yang paling lantang, paling keras dalam bernegosiasi, itu belum tentu orang yang akan jadi pemenang. Gitu. Kadang-kadang kita perlu juga menutup mulut kita lebih banyak daripada membukanya. Karena yang selalu terbuka adalah the ears, telinga kita. Ya kan, makanya kita punya 2 telinga, punya 2 mata, punya 1 mulut, dan punya 2 lubang hidung. Yang kepake lebih banyak
Seperti itu logikanya. Yang satu-satu ya dia mana-mana loh, cuma punya satu, seperti itu. Nunci. Ini udah ya, jangan terlalu lama, udah pada lapar kali mungkin atau pada atas sila ya. Saya malam ini bawa 3 buku. Ini buku ini saya beli di Gramedia. Gramedia Tegal ada ini Ayunihong, dibaca Yunihong. Buku ini akan saya berikan kepada 2 orang yang hadir malam hari ini. Dan 1 orang ini belum hadir, tapi saya akan titipkan ke panitia. Dan ini buku ini akan saya berikan juga untuk Romo Seno Halim. Jadi intinya kita semua harus paham nunci supaya tidak gagal nunci. Nunci adalah seni membaca pikiran seseorang. Kenapa dibilang seperti indera keenam orang Korea? Tapi ini bukan supranatural. Jadi kalau kita mempunyai nunci yang bagus, kita bisa memiliki. Jadi ini terpecahkan ini rahasia hidup bahagia dan sukses dari Korea. Dan itu diawali dari bagaimana kita memahami orang lain, membaca pikiran orang lain, dan mau mengerti orang lain. Dan poin-poinnya itu tadi ada 8 yang saya sebutkan. Yang pertama jangan lupa ya. Yang penting-penting aja, kalau nggak usah ingat semua lah. Yang penting kita praktekkan. Kurang lebih poinnya seperti itu. Kalau ada yang pengen baca buku ini, nanti bisa ke toko saya. Main, ini buku ini di toko terus kok, saya baca. Ikigai juga ini kalau mau beli udah ada kayaknya versi online-nya ini di Gramedia, bisa di-download kayaknya di handphone. Kalau yang punya aplikasi itu. Demikian sharing saya malam ini tentang nunci, buku yang bagus karangan Yunihong yang sekarang tinggal di Prancis, di kota Paris tepatnya. Dan dia sudah nulis buku ini berarti udah 5 tahun ya dari hasil pengamatannya dia, dan sudah diterjemahkan ke 22 bahasa. 22 bahasa ya, seperti itu. Dan ini adalah notes yang selalu ikut saya kemana-mana. VIN, very important name. Maunya. Oke. Terima kasih juga kesempatannya sehingga saya diberi kesempatan hari ini untuk berbagi cerita di acara Wandani dan sekaligus acara SPD. Thank you Om Mincong. Jadi saya akan membaginya double ini maunya nih. Cie. Makasih juga. Iya Bunda. Adab dan etika. Sinonimnya, kalau menurut orang Barat dianggap itu adalah kecerdasan emosional. Tapi kalau saya menarik kesimpulan dari ini, karena kita mayoritas tinggal di Jawa, orang-orangnya itu adalah kita memiliki insting kepekaan dan juga kita memiliki adab dan etika yang bagus Bunda. Karena iya lebih kepada di atas empati. Karena kita ada juga peribahasa yang mengatakan adab sebelum ilmu. Kita punya adab dulu sebelum ilmu. Kalau kita punya adab yang bagus, kita pasti lebih gampang juga mengasah kepekaan kita. Gitu. Jadi kita punya insting, punya kemampuan untuk membaca seseorang sehingga kita tidak gagal dan bergaul. Kalau kita tidak punya itu, makanya kita nggak akan bisa sukses. Itulah makanya 8 aturannya. Yang pertama adalah kosongkan pikiran, juga banyak diam, ngerti tata krama ada alasannya. Terus bagaimana kita masuk ruangan dalam tanda kutip itu, kita harus banyak diam juga, mengamati. Terus juga kan ada 8 poin tadi itu. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu. Kecerdasan emosional. Jadi kita bisa menguasai emosi kita ketika kita berhubungan dengan orang lain sehingga kita nggak gagal nunci. Yang contohnya tadi itu loh Bunda, kita nggak mendominasi pembicaraan, kita nggak memotong orang, terus kita punya sopan santun, nggak pakai handphone di speaker free seperti itu. Kurang lebih seperti itu, jelas ya Bunda. Apa Bunda mau saya kasih bukunya? Suka baca nggak? Nanti kalau malam tiba-tiba nggak dengar, kalau bisa tiba-tiba ada yang mau ditanya WA aja Bunda. Barangkali saya bisa jawab, tak WA lagi. Atau misalnya kurang jelas ya, saya minta waktu untuk berpikir gitu daripada saya salah jawab. Gitu. Maaf ya, saya kadang-kadang kalau ngomong suka agak cepet dan medok karena mau Tegal asli sih Bun. Mau gimana? Nggak apa-apa lah. Itu bukan gagal nunci kok, itu alah, nggak usah dipikirin kalau gitu-gitu. Nunci, jadi membaca pikiran orang lain. Membaca pikiran orang lain itu bukan berarti kita harus ngeramal, nyenengin terus orang lain juga bukan. Supaya kita selamat dalam berhubungan, nggak menyakiti siapapun. Begitu.
Tadi yang udah terima itu kita foto dulu yuk, rame-rame yuk. Wandani yuk, di mana? Di depan. Iya, Tante. Foto bersama yuk. Ya kalau ini ya. Udah di jam 9 kita tutup dulu aja ya. Apa nih? Oh, thank you. Makasih ya. Wow, Pia Echo, pasti Echo nih. Sarangnya ya. Ini nanti kalau masuk YouTube banyak di-cut juga loh. Nanti bisa bahaya nih kalau nggak di-cut yang begini-begini. Tapi ini kan juga dari Korea kan tuh. Terbukti budaya Korea dalam tanda kutip menjajah dunia. Siapa yang nggak tahu Korea? Hebat itu. Drakornya, saya lupa ngomong drakor tadi, bener udah ngingetin ya. Won Bin. Sampai itu, yang itu tua banget ya kayaknya Won Bin. Gue angkatan tua, aduh. Yang baru siapa itu? Yoon Bin. Crash Landing on You. Ya itu yang kita kesana tempat syutingnya di Swiss itu saking ramenya, sekarang ditutup pakai pagar dan harus bayar 5 franc. Dulu waktu saya tahun 2002 ke Swiss itu tempat syuting Crash Landing on You itu di Interlaken. Itu masih sepi karena begitu buka Covid bulan Juni, saya berangkat ke Swiss. 18 hari itu mau mabok-mabok deh di sana. Jadi dulu tempat syutingnya itu yang di Iselwald itu yang dia main piano, si Kapten Ri itu. Kapten Ri itu masih gratis. Sekarang udah dari 2 tahun yang lalu dipager jadi harus bayar cengklung baru buka untuk foto di situ. Itu Korea tuh bisa menjajah dunia dalam tanda kutip. Hebat banget karena mereka orangnya punya sopan santun, punya adab. Kita juga kalau mau bisnis juga ketemu orang juga nyari yang enak kan energinya, yang gak nyebelin, gak ngeselin. Seperti itu. Terima kasih ya, semoga kita semua selalu sehat, jangan lupa jaga kesehatan. Betul kalau yang lagi gak sehat pakai masker karena lagi rame banget, rumah sakit juga ya, JVV tadi dari sana JVV rame banget, bahkan full banget juga. Saya pun sebenarnya tadi antara mau berangkat atau nggak berangkat sebetulnya, karena hari ini suami saya nggak ke toko seharian full, kesakitan luar biasa karena kecetit dan itu selalu terjadi. Waktu tahun lalu saya mau ke Rusia, sampai 1,5 bulan kita terapi ke segala apa ya kecetit. Hari ini tadi pagi juga kecetit lagi. Itu yang namanya saya bilang hari sial atau karma buruk itu nggak ada di kalender dan saya terima aja karena nggak bisa dihindari ya dinikmati. Hari ini saya full bontang-panting toko, rumah, ke BCA, ke mama ya bolak-balik muter-muter sendirian karena tapi tadi udahlah dipaksa minum obat sama pakai sabuk. Akhirnya hari ini saya juga nggak ngasih tahu mama maaf. Iya makanya aduh ini saya berangkat gak ya, coba bisa ditinggal gak ya. Seharian itu tadi ganti baju berkali-kali saking nggak tahan sakit mah. Jadi jangan dibilang nggak olahraga, oh kita olahraga. Gak hati-hati, oh kita hati-hati, shit happens, kayak temanku sehat sekali, masih muda, cancer, ke Singapura dokter bilang dia olahraga, makan teratur, tidur juga ini gak merokok, kena kanker, diangkat payudaranya, dokter semua bilang it's shit happen, sial aja orang kena kanker itu, udah memang gak bisa jelaskan sih, jadi kita jangan coba bertanya-tanya kenapa, kayak orang itu, siapa yang John bilang itu yang kayak orang di kunyuk itu ditulup, dia sibuk nyari-nyari apa gitu kan. Ngapain nyari penyebabnya. Gitu, jadi udahlah jalani aja. Terima kasih ya semuanya sudah mau dengerin saya ngomong. Tapi yang saya ngomong tadi itu berdasarkan ini kok dari buku. Jadi kayak Bante juga bilang saya ngomong ada ayatnya, ada dalilnya, nggak ngadi-ngadi. Saya juga bisa ngomong gitu Bante. Bukan cuma Bante Damiko yang bisa ngomong gitu. Oh, emang cuma lu aja Bante. Peace. Ya dong, Bante juga manusia. Ya dong, everybody same. Yang membedakan hanyalah perbuatan kita, cetana kita seperti itu. Terima kasih, salam damai, salam Buddha saya. Nama budaya Swati Hontu. Terima kasih.